Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Dapat pemirsa saksikan, ini adalah lokasi pembangunan Bandar Udara Internasional Kediri yang diberi nama Bandar Udara Internasional Ndoho ya, Kabupaten Kediri, yang lokasinya berada di Kecamatan Grogol, pemirsa ya, di Desa Grogol. Nah, sebenarnya lokasi bandara ini, pemirsa, tidak hanya di Kecamatan Grogol ya, kalau kita melihat secara geografis begitu, terutama untuk akses, tapi juga ada Kecamatan Banyakan, kemudian Kecamatan Tarokan. Nah, saat ini pemirsa, yaitu pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 Masehi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa bisa saksikan anginnya cukup kencang sekali di sini pada sore hari, dan apalagi pada musim kemarau seperti ini pemirsa. Nah, perlu pemirsa ketahui, barangkali ada yang belum tahu ini pemirsa ya, saya adalah asli orang Kediri. Saya arek Kediri, saya lahir di Kediri, kemudian juga nenek moyang saya makamnya di Kediri pemirsa. Terus ari-ari saya juga ditanam di Kediri. Jadi saya ini asli sini. Kebetulan saat mudik seperti ini ya, dari Malang, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan informasi kepada pemirsa tentang progres atau kemajuan dari pembangunan Bandar Udara Internasional Kediri ini. Nah, pemirsa, sebenarnya kalau dari rumah itu kurang lebih 1 jam saya perjalanan ke sini, agak jauh. Dan Kecamatan Grogol, lokasi bandara ini pemirsa, itu kalau dari Kediri kota itu ke arah barat ya. Jadi ke arah barat, persisnya pemirsa bisa lihat di papan itu arah ke Kabupaten Nganjuk ya. Jadi di sebelah baratnya Brantas begitu, lihat Kecamatan Nganjuk begitu. Nanti lurus saja pemirsa. Setelah lurus nanti akan melewati Kecamatan Banyakan. Itu pecahan dari Kecamatan Grogol ini, pemekaran maksud saya. Nah, setelah itu masuk Kecamatan Grogol pemirsa. Nah, nanti setelah Grogol sebelum Nganjuk ada Kecamatan Tarokan. Nah, di Kecamatan Grogol ini nanti kalau dari arah timur ke barat ada di kanan jalan Pasar Gringging ya. Jadi pasar tradisional namanya Pasar Gringging. Kalau orang Jawa gringging itu gringgingan pemirsa. Gringgingan itu apa? Biasanya rodok kesel ngono iki lho nih basa Jawane. Nah, itu Pasar Gringging kanan jalan. Setelah itu pemirsa belok kiri, kurang lebih sekitar 3 km masuk ke dalam ya, masuk ke belok kiri begitu ke arah mana ini, selatan kalau nggak salah. Maka pemirsa akan bertemu lokasi ini, lokasi pembangunan Bandara Kediri ini. Nah pemirsa, sebagaimana video saya sebelumnya yang pernah saya buat video di sini ya, di Bandar Udara Kediri ini, pembangunan Bandara Kediri ini, bahwa Bandar Udara Kediri ini 100% pembiayaannya dilakukan ya oleh PT Gudang Garam Tbk, yaitu pabrik rokok terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dan kita tahu bahwa kekayaan bos Gudang Garam ini terkaya nomor 2 di Indonesia setelah bos pabrik rokok Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Jadi tidak heran kalau bisa membangun bandara seperti ini pemirsa. Mungkin kalau, mohon maaf sebelumnya, kalau bisa dikatakan mungkin ya bagi bos Gudang Garam pembangunan bandara ini uang kecil pemirsa, atau uang receh lah ya, atau sekedar beli kerupuk itu. Nah itu luar biasa memang ya. Dan memang pabrik rokok Gudang Garam ini adalah pabrik rokok yang sudah sangat lama sekali dan sangat dikenal begitu ya. Apalagi produknya yang namanya rokok Surya ini sangat digemari oleh segenap lapisan masyarakat di Indonesia, bahkan di mancanegara. Nah itu saya kalau boleh cerita, ada sepupu saya pemirsa yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, di ibu kota Uni Emirat Arab, kotanya termasuk Dubai. Itu ternyata rokoknya juga di sana Gudang Garam, rokok Surya. Jadi luar biasa, diekspor kemana-mana. Nah kembali ke soal Bandara Kediri, pemirsa bisa saksikan ya, saat ini kalau bisa saya katakan pemirsa, pembangunan Bandar Udara Kediri ini menurut keterangan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Minister of Transportation of the Republic of Indonesia, Budi Karya Sumadi, yang 1 minggu yang lalu berkunjung ke bandara ini menyatakan pembangunannya sudah 50%. Jadi sudah 50%, 50%. Tapi menurut saya belum ini. Mungkin baru ya
kira-kira ini 40%. Jadi luas dari bangunan bandara, persis bandara ini saya tidak hafal pemirsa. Namun saat ini bisa saksikan, ini mohon maaf pemirsa, saya tidak bisa mendekat ya, karena ini proyek nasional begitu, walaupun dibiayai Gudang Garam, namun pembangunan bandara ini disupport langsung oleh pemerintah pusat ya. Ketika kemarin sebelum Menteri Perhubungan juga ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Coordinating Minister of Maritime and Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang berkunjung ke sini pemirsa untuk melihat langsung proses pembangunan bandara Kediri ini. Itu bisa saksikan sebelah jauh sana, itu adalah pembangunan terminal pemirsa. Jadi pembangunan terminal penumpang. Karena ini namanya bandara internasional pemirsa, tentu standar pembangunannya juga internasional begitu. Bahkan saat ini bisa Anda saksikan, ini mohon maaf tidak bisa masuk pemirsa ya, karena memang ini dijaga. Bahkan kanan kiri saya lihat ada CCTV ya, untuk memantau setiap pengunjung yang datang begitu ya. Artinya daripada ribet-ribet begitu ya, sudah saya laporkan dari jauh. Ini sudah lokasi yang paling strategis pemirsa. Kalau dari arah sana itu malah tidak kelihatan. Pemirsa bisa saksikan, ini adalah akses jalan di perkampungan pemirsa, yang letaknya persis di samping dari lokasi pembangunan bandara. Bisa saksikan mobilitas penduduk pemirsa, lalu lintas cukup ramai ya, baik roda 4 mobil maupun roda 2 melintas dengan nyaman begitu ya. Kemudian juga pemirsa saksikan jalannya mulus sekali. Kemudian juga lampu penerangan jalan sudah standar ya. Artinya standar kalau ini adalah jalan dari dan menuju ke airport, ke bandara. Nah, pemirsa, bandara ini dinamakan Bandara Ndoho ya. Ndoho ini memang nama yang memiliki historis atau sejarah yang lama di Kediri. Di Kediri dulu ini ada kerajaan pemirsa. Rajanya yang terkenal namanya Joyoboyo. Kalau raja yang terakhir Kertajaya ya. Kemudian ada lagi Jayakatwang yang dulu pernah berperang dengan Prabu Kertanegara dari kerajaan Singosari. Nah, Ndoho ini adalah ibu kota kerajaan Kediri yang lokasinya di sebelah timurnya Sungai Brantas. Jadi kota Kediri ini dilalui oleh Sungai Brantas, sungai yang sangat luas dan panjang sekali, yang nanti kalau ke Surabaya mengarah ke Kalimas dan Sidoarjo mengalah ke Kali Porong atau Sungai Porong. Nah, terus kemudian sekarang nama bandara ini nama Ndoho ini juga menjadi nama jalan di kota Kediri. Dan di situ Jalan Ndoho itu pusat ekonomi. Jadi ada toko, ada hotel, kemudian juga ada stasiun kereta api. Intinya pusat ekonomi lah di situ menuju ke alun-alun Jalan Ndoho. Nah, kemudian nama Ndoho ini menjadi nama Bandar Udara Kediri ini. Sebelumnya saya pernah mengusulkan bandara ini namanya Joyoboyo pemirsa, karena ini orang Prabu Raja Kediri yang sangat terkenal dengan ramalannya. Tapi rupanya PT Gudang Garam Tbk selaku investor ya, investor tunggal pembangunan bandara ini, orang yang menginvestasikan dananya ya, investor itu memilih nama Bandara Ndoho. Nah, bisa saksikan pemirsa lokasi terkini, ini adalah pekerja yang membangun Bandara Ndoho, termasuk ini yang pakai helm ini pemirsa. Nah, beliau ini adalah pekerja yang bertugas setiap hari untuk pembangunan bandara ini. Saya kembali ke lokasi sana pemirsa. Saat ini proses pengerjaan terminal penumpang ya. Karena ini bandara internasional, rencananya penerbangannya tidak hanya domestik atau dalam negeri, tapi juga luar negeri, internasional. Jadi ke mancanegara begitu. Nah, terminal ini mencakup terminal keberangkatan atau departur, kemudian juga terminal kedatangan atau arrival ya. Termasuk kedatangan di sini adalah domestic departur, kedatangan dalam negeri, domestik, penerbangan antar kota di Indonesia, kemudian juga penerbangan luar negeri ya, keberangkatan internasional atau international departure, kemudian juga yang kedatangan ada domestic arrival, yaitu kedatangan dalam negeri terminalnya, kemudian ada domestic international arrival atau kedatangan internasional. Nah, saat ini kelihatannya masih proses pengerjaan untuk terminal pemirsa, baik keberangkatan domestik internasional maupun keberangkatan ya, domestik maupun internasional. Dan luas dari lokasi terminal ini pemirsa yaitu 18.000 meter persegi, cukup luas dan memiliki kapasitas yaitu 1,5 atau 1,5 juta penumpang per tahun. Dan kemudian untuk runway pemirsa, rencananya
ini memang lokasi ini memang bebas dari perkampungan pemirsa. Cuma di sana terlihat ada bukit ya. Nah itu juga mungkin kalau nanti pesawat harus hati-hati ketika mendarat, ketika take on ya maupun take off mengudara ada bukit mungkin tidak dilalui itu ya. Jadi arahnya ke sini. Nah itu lokasi landasan pacu atau runway yang sedang dibangun, yaitu 3.300 meter panjangnya, kemudian kali 60 meter ya, 3.300 meter, kemudian panjangnya 60 meter cukup. Jadi bisa didarati maupun digunakan untuk terbang begitu oleh pesawat yang berbadan lebar begitu. Nah, tentu dengan adanya pembangunan Bandar Udara Kediri ini pemirsa, diharapkan overload atau kepadatan penumpang udara khususnya di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Provinsi Jawa Timur ini bisa lebih berkurang dengan adanya pembangunan Bandara Ndoho ini. Nah, bandara ini diproyeksikan akan melayani penumpang khususnya yang berpenduduk yang ada di Kota Kediri, Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, kemudian Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, kemudian Kabupaten Pacitan. Memang lebih dekat ke Kediri ini ya. Lainnya tentu ke Surabaya, termasuk Jombang, Mojokerto yang dekat dengan Kediri ini pemirsa, Malang, itu lebih ke Surabaya mungkin untuk penerbangan. Bahkan rencananya juga bandara ini akan diproyeksikan menjadi embarkasi untuk keberangkatan maupun debarkasi atau pemulangan jemaah haji Indonesia yang jemaah haji yang dengan penduduk di kabupaten kota yang tadi saya sebut pemirsa. Maaf tadi ada yang kurang, termasuk kota dan kabupaten Blitar. Nah itu juga di sini nanti untuk penerbangan khususnya termasuk bagi jemaah haji. Jadi nanti akan dibangun juga terminal haji dan umroh pemirsa. Tentunya nanti konsekuensi logisnya harus dibangun asrama haji nanti di sini ya, untuk persiapan keberangkatan maupun pemulangan para jemaah haji Indonesia. Tentu ini suatu hal yang luar biasa dan kebanggaan khususnya masyarakat di Kediri ini pemirsa dan sekitarnya. Saya kira bukan hanya Kediri lah, ini bandara orang Indonesia, termasuk nanti tambah rame kan ke sini. Nah, saya lanjutkan pemirsa. Selain itu untuk haji, tentu nanti beberapa maskapai pemirsa, karena ini standar internasional, ketika penumpangnya mudah-mudahan rame ya, tidak mati ini, karena ada bandara yang tidak hidup itu, di mana di Jawa Barat itu pemirsa. Nah itu penumpangnya sepi sehingga penerbangannya pun sepi. Maskapai itu kan berpikir keuntungan ketika membuka rute penerbangan. Mudah-mudahan rame lah, baik itu maskapai yang BUMN maupun non BUMN ya, katakanlah Garuda Indonesia, Lion Air, Mandala Airlines, kemudian Citylink, Batik, Air Asia, kemudian juga maskapai-maskapai yang lain misalnya. Nah, rencananya sesuai keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kemarin berkunjung ke sini, bahwa bandara ini nanti insya Allah akan beroperasi dan diresmikan pada bulan Oktober tahun 2023. Itu akan diresmikan. Cuman memang kalau melihat penampakan sekarang pemirsa, belum terlihat secara barangkali kalau ini airport, tapi nanti yang jelas ini ramai sekali ini ya. Artinya ini nanti untuk parkir kendaraan, landasan pacu, runway, kemudian terminal penumpang tentunya. Terus kemudian juga saat ini sedang dalam pengerjaan, masih saya lihat tadi masih fondasinya itu untuk menara tower bandara untuk navigasi pemirsa, di bawah perlu navigasi. Artinya itu navigasi itu orangnya yang mengendalikan namanya navigator ya, yang untuk memantau lalu lintas bandara. Nah, bandara ini nanti akan dikelola oleh PT Angkasa Pura I, yaitu BUMN yang pengelola bandara, yang mengelola Bandara Juanda Surabaya. Kalau Angkasa Pura II itu mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta ya di Tangerang sana, dan seterusnya banyak bandara. Nah, Angkasa Pura I itu kebanyakan mengelola bandara di Indonesia Timur, bekerja sama dengan PT Surya Ndoho Investama, itu anak perusahaannya PT Gudang Garam Tbk. Karena bagaimanapun diakui atau tidak, pembangunan bandara ini 100% pendanaannya adalah dari PT Gudang Garam Tbk. Nah, mudah-mudahan pembangunannya lancar begitu. Kemudian juga keselamatan penerbangan harus diperhatikan, karena bisa melihat pemirsa, ini adalah perkampungan padat penduduk. Tentu jangan sampai
ada accident atau kecelakaan begitu. Termasuk kita lihat di beberapa kota kan bandara udara yang dekat permukiman itu dipindah. Misalnya Bandara Polonia Medan dipindah ke Kuala Namu di Deli Serdang karena di situ perkampungan padat penduduk setelah kecelakaan pesawat Mandara Airlines. Ya, sekarang Polonia menjadi Lanut Suwondo dan yang mendarat hanya pesawat-pesawat VIP ataupun VVIP. Termasuk di Yogyakarta juga Bandara Adi Sucipto itu pindah ke Kulon Progo ya, di Wates begitu menjadi New Yogyakarta International Airport karena Bandara Adi Sucipto dekat permukiman. Ini tentu harus menjadi pertimbangan juga. Kembali ke sini pemirsa, saat ini sudah cukup sore ya, menjelang waktu petang begitu. Waktu menunjukkan pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi pemirsa, kita tidak bisa masuk ke arah ke sana pemirsa karena tidak sembarangan begitu ya. Ada kamera pemantau kemudian juga pekerja. Namun ini sudah lokasi, sekali lagi ini lokasi yang paling strategis, paling atas untuk menyiarkan progres pembangunan Bandar Udara Kediri ini. Tapi coba kita lihat sebelah sana. Pemirsa bisa saksikan agak tinggi mas. Nah, lokasinya sampai sana pemirsa. Itu tadi untuk terminal ya, kedatangan keberangkatan. Itu untuk runway ya, artinya landasan pacu begitu. Dengan panjang ya itu tadi pemirsa 3.300 meter. Jadi memang pesawat itu kan ketika take off ya, ketika mengudara begitu perlu gas yang kencang begitu supaya pesawatnya bisa terbang. Dan juga ketika mendarat pun demikian, tidak bisa langsung mendarat langsung direm, jadi harus butuh landasan yang panjang begitu. Nah itu, jadi memang luas sekali ya. Untuk terminalnya saja tadi 18.000 meter persegi luasnya. Ini bisa disaksikan lagi. Sekali lagi ini adalah jalan perkampungan yang saat ini jalannya sudah mulus, kemudian ada pembatas jalan, rambu-rambu, kemudian ada lampu kota ya ini ya, yang memang rencananya ini adalah akses begitu dari dan menuju Bandar Udara Internasional Doho di Kabupaten Kediri. Sekali lagi lokasinya ini di Kabupaten Kediri, bukan di Kota Kediri. Dan perlu pemirsa ketahui, ini satu-satunya bandara di Indonesia yang dibangun oleh swasta pemirsa, dalam hal ini PT Gudang Garam. Namun tentu ada support dari pemerintah ya, baik pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan, kemudian juga pemerintah Kabupaten Kediri ya. Ini ada support begitu, termasuk yang terkait dengan aturan, kemudian perizinan. Tentu dengan adanya dukungan ini maka no problem ya, tidak. Kita saksikan beberapa pekerja masih terus mengkebut pemirsa ya. Pembangunan ini ditargetkan sekali lagi bulan Oktober tahun 2023 bandara ini sudah bisa digunakan ya untuk mobilitas, khususnya bagi pengguna moda transportasi udara atau pesawat terbang ya. Lokasinya sana sampai sana, itu luas sekali pemirsa. Saya cukupkan sampai di sini video saya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan video saya ini khususnya dengan paketan data, mudah-mudahan Anda paketan datanya diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali yang pakai wifi alhamdulillah karena gratis itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.